Halo semuanya, selamat datang di CG Talks. CG Talks, we are your future HR. Kepada para pemirsa yang sedang menonton dan mendengarkan podcast ini, kami ucapkan selamat datang dan kami berterima kasih karena telah bergabung bersama kami di podcast perdana kami. CG Talks adalah podcast yang nantinya akan membahas berbagai macam hal mengenai human resource atau sumber daya manusia, yang pastinya topiknya akan seru-seru banget. Baik, tanpa berbasa-basi lebih lama lagi, perkenalkan, saya Edith Iren dan rekan saya Anissa Musa, yang merupakan mahasiswi program studi manajemen Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu podcast ini hingga nanti. Nah, di podcast episode perdana ini, kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali. Topik podcast kita hari ini adalah rancangan dan pengelolaan pengembangan dan perubahan organisasi. Wah, topiknya menarik banget ya. Iya, jelas banget. Nah, selain topiknya yang seru, kita juga kedatangan bintang tamu alias narasumber yang super spesial di episode perdana kita ini. Siapa nih Kak? Kira-kira episode perdana ini siapa narasumber kita yang kece banget gitu? Oke, jadi karena hari ini perdana, jadi semuanya juga harus spesial kan. Termasuk narasumber yang hadir bersama kita hari ini. Nah, pada hari ini telah hadir narasumber kita yang ahli dan berpengalaman di bidang pengembangan organisasi. Langsung saja kita sambut yang terhormat Bapak Dr. Budi Santoso MM. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Bagi. Selamat pagi dan selamat datang Pak Budi. Selamat Pagi. Mana sehat kalian? Sehat Bapak gimana? Ya, so-solah sakit-sakit dikit tadi. Terkilir sebelum datang ke sini. Oke. Fine lah. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih Pak, kan ada pepatah katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Yap. Jadi ada baiknya mungkin Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan juga boleh diceritakan apa kesibukan Bapak saat ini. Oke, kalau saya sih, nama saya Budi Santoso ya. Kemudian dulu saya lulusan dari UNJ dulu IKIP ya. Long time ago. Nah, saya juga karena saya maaf ya, bukan saya mengampanyakan, saya kan dari dulu gak mau jadi guru sebenarnya. Makanya saya nggak waktu itu ngelamar pekerjaan yang tidak jadi, tidak ada hubungannya sama guru. Tapi saya suka mengajar gitu. Saya kemudian ikut lamar kemana-mana, akhirnya dapat dari suatu perusahaan BUMN, kemudian sampai dari mulai awal sampai saya jadi salah satu board of directornya ya. Setelah itu juga saya berhenti dari situ, kemudian saya juga jadi komisaris di perusahaan forwarding logistik gitu. Kemudian juga saya terakhir saya menjadi di Isuzu, karena Isuzu Astra Motor Indonesia itu karena perusahaan kami dulu itu mempunyai share saham di Isuzu. Saya representing pemegang saham untuk di situ. Saya waktu itu tahu dijadiin apa sih namanya wakil presiden direktur gitu di situ ya. Di Isuzu tahun berapa ya saya lupa ya. Terakhir tahun 2017 kan saya. Habis itu ya saya balik lagi ke kampus, saya ngajar aja. Sekarang sibuknya ya meneliti ikut ngajar kalian meneliti ikut penelitian lah. Ya so sibuk aja. Nah jadi gitu aja deh pokoknya kita menceritanya. Ya oke. Seru banget ya Kak? Seru banget, banyak banget journey-nya gitu. Nah tadi Bapak sempat nyebutin pernah kerja di mana aja. Nah itu apakah pekerjaan-pekerjaan yang Bapak sebutkan tadi itu bidangnya di MSDM dan pengembangan organisasi atau bagaimana? Saya dulu awal masuk saya jadi milih pekerjaan sebagai MSDM. Kalau zaman dulu malah pikir cool gitu ya, keren gitu ya MSDM ya. Ternyata ya isinya cuma dicaci-caci orang aja gitu ya. Iya, jadi arti kita di mana suatu perusahaan waktu itu ya tahun berapa ya? Long time ago tahun 83 itu
pengelolaan sumber daya manusia itu sebagai masih administrasi personalia saja ya, jadi hanya mencatat, menggaji, daftar gaji, bikin gitu ya. Dan itu saya mulai merintis di situ, mencoba untuk menerapkan beberapa ide-ide baru ya, walaupun ya sederhana tapi untuk mengubah cara pandang tentang manusia gitu ya, bahwa manusia itu samping human yang bisa kita develop, yang bisa kita punya harapan, punya masa depan yang terus kita managing ekspektasi dia gitu ya. Dan rupanya ya ditangkap sama si direktur utama saya itu dulu, walaupun saya baru itu kalau nggak salah 8 sekitar dua tahun kedua itu ditangkap sama bos saya, bukan bos asli, bos dirutnya waktu itu jenderal gitu, lalu manggil saya. Jadi maaf mungkin buat bos-bos saya gitu ya. Kadang-kadang saya dipotong gitu ya. Jadi bosnya manggil langsung saya, nggak mau ngambil atasan saya lagi. Budi aja deh yang panggil ke sini nih. Gue nggak mau ngomong ya gitu. Jadi mau langsung aja. Ya saya juga dosa juga sama atasan saya karena saya juga. Tapi adalah anak buah gitu ya. Kita harus apa lagi ya? Kita harus ikutin aja. Ya, saya cuma mohon izin aja sama atasan saya. Pak mohon izin Pak. Ya kan sopan santun orang Indonesia ya. Kita dipanggil langsung, oh iya nggak apa-apa. Nah untung aja bos saya itu baik hati bener, namanya almarhum Pak Sehardi sama Pak Suyitno tuh, very very cool ya. Jadi gitulah kira-kira. Ya habis itu nangani SDM, tadi Pak, banyak pertentangan yang luar biasa ya zaman dulu itu. Orang mabuk di kantor, orang main domino ya, main kartu, main judi gitu ya. Kayak saya waktu itu masih muda, umur kita kan baru menikah. Ada urusan orang pelakor lah, ada urusan punya skandal dengan wanita tertentu ya, kita yang ngurusin ya. Walaupun saya kadang-kadang masih muda tapi mencoba bijak untuk melakukan sesuatu, karena melakukan sesuatu pada waktu ada suatu kasus-kasus kayak itu, pegawai yang konflik keluarga gitu, mesti kita harus selamatin orang juga, harus selamatin keluarganya gitu. Kita nggak boleh ngomong dulu salah ya. Walaupun salah tapi kita nggak boleh ngomong gitu. Kita harus mencari. Karena ini cerita lucu aja nggak apa-apa ya. Orangnya mungkin udah pernah meninggal kali. Kayak gini nih, udah datang ke rumah saya gini, Bapak gimana? Saya tanya kenapa? Ada suami istrinya datang. Kenapa kamu selingkuh ya? Tanya sama lakinya. Terus kata lakinya ngomong begini. Habis cakep Pak ceweknya. Ya langsung cewek, yang istrinya kan langsung nangis nggak ya, merasa sakit tertusuk nih orang polos bener. Nah itu saya kok jadi, ya itulah kira-kira yang bikin. Ada lagi yang maaf zaman dulu ya ceritanya masih zaman barbar gitu ya, orang masih pakai fisik gitu ya, main berkelahi, ngajak berkelahi itu masih wajar. Bukan wajar ya, masih biasa zaman itu ya. Jadi mungkin sekarang agak sedikit kurang gitu. Dulu mengancam gitu. Jadi suatu perusahaan itu ya kalau di BUMN itu merasa milik mereka gitu ya. Jadi untuk diatur-atur dengan aturannya benar waktu itu ya. Itulah kira-kira perjalanan saya. Kemudian ya saya sampai saya menjadi HR director gitu ya, sampai mulai dari awal sampai ujungnya happy lah sampai ujungnya itu. Nah, mungkin yang Anda ketahui sebagai anak muda ya. Saya mengawali dengan gini loh Pak. Apa yang momentum menurut saya paling hebat gitu yang saya lakukan? Apa kira-kira? The small thing Pak. Saya lihat arsip itu, arsip pegawai itu, mereka ditumpuk-tumpuk gak karu-karuan. Ada 2.000 pegawai ditumpuk masuk gitu ya. Dan saya kerjakan itu. Gak ada yang mau bantuin. Office boy aja gak mau bantuin saya. Saya kerjain sendiri dulu ya. Jadi kerjain sendiri, saya susun, saya kan belajar filing juga gitu, satu, sehingga enak nyari nama misalnya kamu Hasan, kalau diambil gitu ya, cepet ya. Itu satu-satu. Tadinya office boy, anak buah saya nggak mau bantu, biarin aja. Saya hari Jumat, Sabtu saya kerjain, terus gitu ya, sampai akhirnya sedikit ikutin satu gitu. Akhirnya semua pada bantu rame-rame gitu. Akhirnya kita dan gitu, dan itu dilihat sama bos kita yang bos nomor satu bos besar itu. Ini gila nih si Budi gitu ya. Jadi kerjaan kotor Pak, dirty job itu, misahin kertas-kertas yang tahun
perusahaan tuh perusahaan lama ya sekitar tahun 30-an tuh ada ya. Jadi misahin kertas-kertas gitu. Ya itu tapi jadi menurut saya itu milestone gitu ya, sesuatu yang bisa menjadi injakan bahwa saya bisa lakukan sesuatu. Itu namanya perubahan. Ya. Perubahan tuh jangan diomongin, dicontohin gitu ya. Ya, gitu. Jangan omdo lah gitu, yuk lakuin, dicontohin baru nih mereka ngikutin. Itu kira-kira. Ya, memang betul banget seperti kata Bapak Budi barusan, kalau untuk menggerakkan suatu perubahan itu memang harus dimulai dari kitanya sendiri, dan bisa dilihat juga tadi dari pengalaman Pak Budi, kalau inisiatif kita itu juga bisa menggerakkan orang lain. Nah, selanjutnya nih Pak, Ya. selama Bapak bekerja di bidang pengembangan organisasi, apakah ada program-program terkait pengembangan organisasi yang terkait dengan mengelola perubahan yang pernah Bapak rancang? Nah, kalau ada itu boleh diceritakan nggak program Ya. seperti apa? Saya junior Pak Ibu ya. Itu. Saya merubah orang pakai aturan. Saya bikin aturan baru, bikin sistem baru. Ya, MSDM tuh dibikin saya aturannya. Itu. Saya bikin satu. Zaman dulu kan nggak ada Google, nggak ada apa. Saya punya orang, saya template gitu beberapa, saya bikin. Dan itu tidak bisa berubah kalau tidak ada dukungan atasan. Tidak akan bisa berubah kalau tidak di backup sama yang pimpinan perusahaan. Dan saya di backing habis sama pimpinan perusahaan. Apapun juga di support gitu. Jadi jalan. Itu menurut saya sih yang pertama kali yang begitu. Kemudian kedua, saya bikin suatu perubahan tentang pelatihan manajemen trainee gitu ya, bikin orang kelompok-kelompok tertentu. Ada beberapa angkatan, 2 angkatan yang saya bikin gitu. Itu desain saya yang desain, saya yang nyariin gitu, saya yang ngoperate gitu ya, itu. Dan itu juga banyak tertentangan. Tapi kalau saya pikir kalau perubahan tadi, kalau kita tidak di backing sama bos ya nggak bisa jalan, cuma omong kosong pegawai mau merubah apa-apa. Jadi jangan percaya lah orang kroco merubah sesuatu, merubah dunia gitu. Jangan bisa percaya tanpa dukungan orang lain gitu ya. Kita perlu support. Ya. Kemudian tadi apa? Berikutnya. Programnya seperti apa dan tahap rancangan? Ya, jadi perubahan itu kan gini. Kalau dalam manajemen perubahan tuh kita harus melihat bahwa kita akan merubah apa, gitu ya. Iya, betul. Apa yang akan kita rubah? Jangan terjadi namanya istilah scope creep. Gitu. Scope creep itu apa? Ketika perubahan berjalan tak terkendali, nggak bisa dikontrol. Lari ke sono kemari, akhirnya chaos gitu ya. Perusahaan gitu. Nah kalau perusahaan chaos yang, nah itu nanti Anda cari lah apa istilah scope creep gitu. Scope creep itu gitu. Jadi ada pergerakan, perubahan yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Akhirnya apa? Nah, saya pernah menangani menutup perusahaan. Ya, pernah punya pengalaman menutup suatu perusahaan. Menggabungkan perusahaan udah pernah ya. Ikut dari part of the team gitu ya. Kemudian dari 2 perusahaan, 3 perusahaan gabungin. Menutup perusahaan, menutup badan usaha apa. Ya ada beberapa lah. Ada. Itu kalau menutup sih saya kira bukan success story tapi suatu sad story gitu. Story yang sedih ya menutup. Betul sih. Iya, jadi itu, jadi ya pengalaman itu. Ya. Jadi intinya tadi Pak Ibu, baik lagi bahwa kalau kita perubahan itu intinya kita merubah individu. Ya. Bukan kelompok, individu yang kita harus pengaruh itu individu. Baru nanti lama. Betul. Pinter kamu. Jadi kalau individunya kita berubah, kan teorinya ada begitu kan di manajemen perubahan. Kalau Anda berubah individunya, baru kita bisa merubah semuanya. Gitu. Oke. Ya. Lanjut nih Kak, berkenaan sama yang sudah Bapak ceritakan tadi. Kira-kira kan mungkin sebelumnya waktu Bapak cerita tentang yang rapinya arsip dan sebagainya macamnya gitu ya Pak, ada motivasi tertentu gak sih Pak dari Bapak pribadi atau mungkin apa yang Bapak lihat jadi Bapak punya urgensi tertentu gitu untuk melakukan perubahan gitu Pak? Apakah ada kebutuhan organisasi gitu Pak? Betul, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau ente merubah sesuatu itu urgensinya apa gitu ya? I think kalau saya ngerubah sekedar tadi ngarsip tadi, jujur saja Pak Ibu ya, itu bolongin pakai perforator, tahu nggak perforator? Tukang pelubang 2 itu. Iya. Gimana caranya coba? Saya mau tanya Bu. Zaman dulu belum ada sih Pak. Ya, sekarang juga masih ada itu. Ada cuma Gimana caranya supaya ada di tengah-tengah? dilipat bagi 2. Iya, saya tahunya dari office boy itu belajarnya.
Saya lama jadi ketua apa di sini, jadi apa senat gitu ya, ikut apa BM segala macam. Saya kan jarang bikin operator gitu. Lu kira-kira aja cepret tengah gitu ya. Dan nanti tukuk di atas juga di titik tengahnya baru kita masukin, kan ada titik. Dari office boy saya belajarnya. Pak Paijo namanya. Bapak Ijo. Nah, jadi kadang-kadang waktu I want to say gini Pak Ibu ya, bahwa kita bisa belajar sesuatu dari orang-orang yang kita anggap itu nothing gitu ya. Jangan sepelekan menurut saya itu. Saya banyak belajar dari orang-orang yang sifatnya yang kita anggap tuh gak ada apa-apanya gitu. Tapi mereka itu luar biasa gitu ya. Mungkin dia juga belajar dari orang lain dulu ya. Nah, gitu. Tadi urgensi tadi ya, balik lagi. Kalau nggak urgennya nggak direspon orang. Karena apapun juga berubah. Kan orang nanya nih pegawai atau apa, what is it for me gitu ya. Terus buat apa bu? Apa orang sekarang ngomongnya apa mah? Ngapain sih itu kali? Ngapain sih ngerese aja nggak gitu ya? Udah bagus-bagus. Iya, enak kalau gitu biasanya gitu kan. iya kayak kalian kan ngapain lagi enak-enak ya, ngapain juga lah. Tiba-tiba motivasi. Oh iya gitu. Nah itu. Nah awalnya gitu, mesti ada urgensinya. Karena menurut saya Pak, Ibu, organisasi itu ya, organisasi nih, apapun juga itu akan terjadi ya kalau istilahnya dalam apa teorinya mah kan ada VUCA ya, volatile ya apa, unpredictable apa pokoknya gelombang yang terus terlalu itu ya, bahwa organisasi akan menghadapi dunia yang kayak gitu, VUCA, VUCA ya. Nah, kan mau nggak mau itu either dia harus berkembang ya, atau either dia entropi itu nyusut ngecil ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita kan organisasi nggak mau nyusut, kita maunya berkembang terus kan, namanya disebut dengan organisasi development kan ya. Kita harus mengembangkan apa? Mengembangkan potensi-potensi kesempatan-kesempatan ada ya, kita yang ngikutin. Nah organisasi apa saya bilang strateginya ganti, organisasi juga follow strategi harus diganti lagi. Nah kita ini nggak mau entropi, semua rumah tangga kayak apa, setiap ada kumpulan kita mau selalu maju ya. Karena kita nggak mau tadi mengisut entropi itu ngisut ya, mengecil gitu ya, kira-kira gitu. Jadi itu alasannya, teknologi berubah apa, Anda tahu lah, apa lagi, politik berubah ya, apa lagi, ekonomi lagi, segala macam udah berubah, semua volatile semua, apa bergejolak terus gitu ya. Nah, kita nggak jelas lagi nanti kemana gitu ya. Urgensinya itu untuk pengembangan itu sendiri ya Pak, untuk tetap bertahan di tengah gejolak perubahan. Ya, kayaknya sebegitu ya. Kalau enggak, kan kata siapa ya? Andy Grove ya. Andy Grove tuh Dell tuh tau nggak, komputer merek Dell tuh ya? Belum lahir kali ya? Udah tahu Dell. Itu kan. Jadi only paranoid can survive gitu ya. Hanya orang-orang yang paranoid yang bisa survive. Tapi orang yang tiap hari gelisah bahwa something besok tuh mau kiamat gitu ya. Besok tuh tuh kompetitor lu tuh gak tidur gitu ya. Harus ready terus gitu, readiness terus. Gitu. Jangan terlalu keren gitu ya. Iya, jangan terlalu enak-enak lah. Lanjut nih Pak, karena tadi Bapak udah cerita tentang berbagai pengalaman Bapak gitu Pak. Nah kira-kira dari pengalaman Bapak dengan teori-teori di buku gitu kan Pak, apa ada perbedaan gitu Pak antara teori di buku sama pengalaman di realita sebenarnya gitu Pak, di pekerjaan sehari-hari. Nah apakah ada sesuatu yang hanya kita bisa pelajari lewat pengalaman, jadi tidak kita temui di kurikulum gitu Pak? Oke, kalau kita tahu teori itu kan kumpulan dari pengetahuan di lapangan. Itu yang dikumpulin oleh akademisi sehingga jadi pelajaran bagi kalian. Api dipegang panas, ngapain kita pegang sendiri gitu ya? Udah ada baca panas ya. Itulah kira-kira ya. Jadi nggak usah kita pegang lah, itu kan tolol namanya kita ya. Nah, gitu. Jadi kalau gitu ya tadi Pak Ibu. Jadi kalau saya bilang sih, yang bedanya apa? Bedanya itu begini. Anda bukan akuntansi bukannya? Bukan. Manajemen SDM. Nah kalau gini, ente pernah ngalamin nggak diuber-uber orang? Diuber-uber deadline Pak.
Orang juga pernah sih. Oke. Diancam-ancam orang pernah belum? Belum, nggak mungkin ya. Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Gimana tegangnya? Pengen kabur. Iya. Sebagai campur aduk ya Pak. Gimana yuk nyelamatin keluarga? Gimana yuk nyelamatin apa ya nanti gitu ya? Dan di sekolah kan nggak pernah ngalamin. Ya cuma hati-hati lo begini, perubahan begini. Lo belum tahu aja gimana tegangnya berubah orang ya. Siapa sih yang mau berubah gitu ya? Pada dasarnya orang jarang yang mau berubah. Ya lagi ada asik-asik apa PW posisi enak. Ya suruh berubah nggak. Pada dasarnya nggak mau gitu. Setelah dia tahu ya bahwa ini appropriate namanya ya. Oh ini bagus juga nih bagi gua, bagi perusahaan, bagi apa, dia mau. Kalau nggak tahu sih susah. Untuk menjadi ready, oke, I am join here, I am in it gitu ya. Gak susah gitu. Tadi. Gitu kira-kira. Oke. Selanjutnya, selain yang peran pemimpin dalam mendukung program perubahan tadi, menurut Bapak ada peran pemimpin yang lain nggak yang bisa membantu mewujudkan perubahan tersebut? Kalau saya bilang sih ada, dia harus bisa menunjuk pemimpin itu agent of change, agen perubahan. Oh, agen perubahan. Siapa sih agen perubahan? Bisa siapa aja. Ya orang yang you anggap bisa menyalurkan apa perubahan-perubahan yang diinginkan itu dia bisa nyampaikan. Itu. Kemudian komunikasinya itu. Ya. Kita harus mengkomunikasi. Jadi orang kalau dalam perubahan, ente kan kalap semua kita nih. Sebagai korban perubahan kan kalap. Jadi jangan dikomunikasikan sesuatu masalah. Ini masalah gede, masalah kali. Yang mereka inginkan itu solusi gitu ya. Terus gue ngapain ntar ya? Ntar ngapain gitu ya? Jangan-jangan gue ya. Dan itu harus komunikasi. Tenang bos, gini ya. Gini akan gini. Tentu semua ada aturannya gitu ya. Semua ada apa? Ada peraturan. Kalau nggak peraturan perusahaan, peraturan undang-undang yang bisa Anda bisa rujuk gitu ya. Meskipun finally kadang-kadang di perusahaan tidak sepenuhnya ya, banyak perusahaan-perusahaan apalagi di Indonesia itu ya orang-orang yang melakukan sesuatu perubahan yang main apa hantem aja gitu ya. Nah itu ya. Ada juga gitu. Tapi tadi kuncinya tadi bos ya. Jadi apa lagi? Agents of change menerapkan agent of change dan komunikasi. Kalau saya bilang kalau nggak gitu komunikasi yang solutif gitu ya. Jangan juga datang ntar ya. Terus gue pikirin. Jadi tiba-tiba kamu ngadu nih perubahan gitu ya. Ntar deh gue lagi pusing. Nggak bisa gitu. Harusnya dikasih solusi mereka itu. Karena kalau sudah solusi artinya apa, ada jalan keluar tentang apa yang dia pikirin gitu ya. Baru dia agak nyaman ya. Kalau begitu nyaman dia baru mau join. Kalau perubahan tadi ya anehnya. Menolak sih pasti lah. Coba kamu tukar tempat duduk. Sudah PW. Kan rasanya gimana? Beda Pak. Iya, Merasakan sama Mike terutama. Kok nggak cepet gitu? Nggak cepet langsung berubah. Oh. Gak mau karena perlu mungkin proses. Tadi itu orang tuh menginsight dulu ya, apa sih maksudnya Pak Budi dia mintain gitu ya. Iya, karena butuh proses. Nggak instan langsung berubah. Itu yang mesti kita sadari. Jadi jangan juga kayak gitu langsung berubah, nggak mungkin. Ya. Gitulah kira-kira. Itu contoh kasus, contoh nyata. Iya. Contoh langsung dari hal yang sederhana juga udah kelihatan. Ya. Nah, lanjut nih Pak, karena kita udah ngomongin pemimpin atau yang bisa disebut juga agent of change gitu ya Pak. Nah, saya penasaran nih Pak, apakah memang agent of change ini seperti yang Bapak sudah singgung sebelumnya gitu ya Pak? Apakah agent of change atau pemimpin yang membawa perubahan ini harus punya koneksi sama orang-orang yang punya kuasa di perusahaan gitu Pak? Agent of change kalau saya bilang sih yang dipilih oleh perusahaan, ya oleh manajemen gitu ya. Dia harus menunjuk dia sebagai agen dia. Itu bisa yang manajer ya. Bisa juga namanya informal leadership, interval leader. Jadi kan biasanya kalau di sini kan saya nggak ada apa-apanya. Di UNJ aja di Fakultas Ekonomi. Saya kan
ya tanda petik cuma dosen biasa ya. Iya. Kira-kira bisa nggak jadi agent of change saya? Bisa. Kenapa? Mungkin karena usia ya lebih tua gitu, merasa senior, nah gitu. Mungkin masih banyak masanya kalau suruh nyoblos apa masih mau gitu ya. Mungkin ya karena masih ada tadi karena iwuh pak iwuh kalau bahasa gitu ya. Ya mungkin saya bisa jadi. Bisa ya. Mungkin siapa Bu Dewi atau Prof Dewi atau Prof siapa yang mungkin. Jadi bisa jadi gitu. Nah pertanyaannya, kalau resisten diapain? Orang yang menolak perubahan mau diapain? Kan pertanyaan gitu. Ya, nggak bisa dipaksa juga ya. Iya nggak bisa dipaksa juga. Kan zaman merdeka zaman sekarang ya. Iya. Nah kan ada pilihan. Kalau cerita-cerita ya sukses story orang sih bisa tadi yang kayak apa? Saya menolak IKN gitu ya. Diapain kira-kira? Ya, dipepet kan kira-kira ya. Nanti aja lihat perubahan itu. Kan pegawai negeri yang nggak mau pindah ke sana dipepet, tadi minta berhenti. Biasanya gitu ya. Kurangin pegawai negeri itu gampang. Suruh pindah ke sana aja. Ya orang sudah mapan-mapan di sini, punya anak istri di sini, punya rumah enggak. Tiba-tiba suruh pindah ke sana kan orang juga mungkin ya keberatan juga. Gitu. Ya perubahan membawa korban iyalah. Pastilah ada. Memang ada yang harus dikorbankan untuk mendapatkan yang lebih ya Pak? Ya, kadang ya, kalau kita perusahaan kadang-kadang kalau Anda nanti jadi pimpinan di perusahaan ya mau nggak mau tetap aja on behalf of company gitu ya. Anda kan bekerja dibayar untuk company gitu ya. Bukan untuk orang-orang lain. Kira-kira ya gitu. Nah kan Pak, tadi kita juga Bapak sempat nyinggung tentang yang seperti barusan itu. Dukungan dari atasan gitu ya Pak. Nah untuk mendapatkan dukungan perusahaan atau kita bisa bilang politik perusahaan gitu ya Pak, itu dapetnya gimana tuh Pak? Lah kalau saya sih bilang tadi urgensinya apa? Yuk baca. Kadang-kadang kayak namanya bos itu seolah-olah big boss tuh everybody everything dia tahu gitu ya. Karena dia helikopter view gitu, dia melihat ke atas. Dia nggak pernah tahu di bawah ini ada puntung rokok ya yang mau membakar gitu. Ya, nah kita gitu lah, bos hati-hati. Ini. Karena bos tuh sebenarnya bukan masalah apa ya yang menurut saya yang bisa mendalahkan mata itu. Kalau apa kira-kira? Kalau yang paling menarik tuh apa untuk berubah? Kalau ada yang ditawarkannya memang. Kalau ada yang menguntungkan. Kalau kira-kira bos yang ditawarin apa? Ditawarin apa ya? Karyawan kinerja tinggi itu Realitanya kinerja tinggi. Ya harus ada by number gitu ya. Bos dia bisa ngurangin biaya sekian ya. Ini mungkin bisa menguntungkan sekian. Baru mau denger tuh kalau cuma ngomong masalah. Misalnya Anda MSDM nih. Yuk come up kepada saya sebagai bos misalnya ya. Datang, Pak masalah begini. Baru itu keluar loh. Percaya deh. Jangan pernah datang dengan gini. Jangan pernah datang dengan masalah dulu. Itu ya. Masalah nih kalau kita punya ide tadi, ini kayaknya gambar besarnya itu bahwa ini akan menguntungkan, mereka akan tertarik lah pasti. Apapun juga, mau bukti, kan kita banyak iming-iming gitu, ya, iming-iming apa berhadiah segala macam itu kan karena iming-iming, gitu tuh. Iya, jadi baik karyawan maupun atasan itu sama-sama lebih tertarik sama solusi sih intinya ya Pak. Iyalah. Dibanding masalahnya. Oke selanjutnya nih Pak, selain tadi yang soal resistensi, menurut Bapak apakah ada lagi tantangan dan hambatan yang umum untuk muncul dan dihadapi dalam pengelolaan perubahan organisasi dan menurut Bapak bagaimana cara Bapak dalam mengatasinya? Kalau resistensi mah akan selalu ada ya, cuma kenceng apa nggak kenceng aja gitu ya. Saya pernah dengar cerita nih zaman dulu lagi nih saya ceritanya sekarang masih relevan nggak? Mungkin sekarang lebih lunak kali masalah orang generasi Z gitu ya atau generasi X. Kalau nggak mau nggak suka dia berhenti. Gitu. Kalau zaman dulu kan enggak. Ya, jadi dia akan tetap stay gitu. Kan ada kata-kata orang bagus itu kayak apa? Eagle fly, chicken stay gitu ya. Ngerti nggak eagle fly? Kalau Anda hebat tuh mesti kabur.
Tapi kalau yang chicken bukan berarti yang tipe sini tetap chicken, enggak juga. Biasanya orang-orang yang jadi karakter orang. Jadi kalau dalam perubahan-perubahan gitu, kalau mereka nggak betah keluar, nggak nyaman mereka begini dia masih keluar. Nah sekarang kemudian kadang-kadang kalau masalahnya yang keluar jago-jago gitu ya, jago juga talent-talentnya perusahaan. Maaf Pak, ini yang mesti kita jagain gitu ya. Kalau yang merasa resenya dia gitu, kita mesti jagain. Dan kemudian gimana yang resisten tadi katanya, ya beberapa cara ya. Satu ya kita diajak ngomong gitu ya. Kalau nggak diajak, istilahnya kalau maaf ya kalau bahasa kata ini, kita dikasih appealing gitu, kasih apa ya, kalau lama-lama nggak ya kita tempeling gitu ya. When you have power gitu ya. Ini nggak mau berubah ya kita mau, orang pada mau berubah, lo nggak mau berubah sendiri aja, pergi aja dari sini. Kan kayak kira semua orang melakukan itu ya. Dan secara teoretik di buku kalau Anda pernah belajar itu kan gitu juga. Apa tadi? Turnover. Iya, apa misalnya kan pertama kali kan kalau teorinya si Lewin perubahan tuh yang pertama kali apa? Menghancurkan apa yang ada. Pokoknya yang lama-lama itu dihapuskan. Keduanya apa? Baru kita mendeveloping ide kita yang baru itu. Nah setelah itu baru sementing atau kita mengkokohkan gitu ya. Jadi itu yang sebenarnya yang kita mesti bangun tiga tahapan tadi. Kalau Anda belajar teorinya manajemen perubahan macam-macam, ada 4, ada 5. Ya kayak John Kotter tuh kalau Anda baca bukunya tuh ada 8 ya 8 tahapan gitu ya. Macam-macam lah. Tapi yang pasti kalau perubahan, visi mau ngerubah tuh apa gitu ya. Jadi apa yang bos mau tuh rakyat tahu gitu ya. Kalau nggak tahu ya orang ribut aja. Ya kan? Tapi di Indonesia tuh unik ya Pak ya Bu ya. Ada yang sudah tahu, pura-pura nggak tahu gitu ya. Apalagi urusan politik kan begitu ya. Oh iya. Begini. Main aman itu Pak. Iya, bukan main aman, yang penting salah ya. Yang penting ada nih, anehnya kan yang penting salah. Gimana caranya bikin apa. Gitu. Nah, satu hal lagi yang kuncinya adalah jangan nyinggung-nyinggung masalah agama kalau dalam organisasi di Indonesia ya. Iya, Karena sensitif sekali. Sensitif dibakar gitu bisa dibakar kantor kita. Gitu loh. Iya benar. Satu kuncinya kita harus kekeh Bu. Kalau kita mau gini ya udah. Jangan kita goyang-goyang. Goyang-goyang dimakan. Dimakan artinya yang penerima perubahan tadi, yang resisten tadi, ini ada peluang, masih bisa nego lagi. Tapi kalau juga sorry bos ini udah paten nggak bisa lagi, nggak ada harga mati gitu ya. Misalnya Jakarta Bandung lah nggak boleh, belokin aja ke Kerawang gitu ya, nggak bisa bos. Itu mesti kita straight udah tujuan ya, ketujuan kita, jangan sampai goyang. Nah kuncinya apa bagi anak muda? Kalau saya sih pesannya ada tuh, kalau Anda nanti jadi, kan Anda nggak mungkin jadi bos ini ya. Kita kan kadang-kadang di tengah gitu ya, digencet sama atasan ya. Lah perubahan yang kita rubah tuh teman kita, sahabat kita enggak. Gimana coba enggak ya? Iya bilang ya Pak. Kayak nanti IKN gitu ya, misalnya bosnya sekretariat negara nih. Kamu kerja di situ, anak buah saya misalnya gitu ya. Saya kan, kamu dipindah ke mana IKN? Waduh, mau diteken SK-nya gitu. Nah, itu yang melukai hati saya, yang sering bikin sedih saya gitu sampai sekarang gitu ya. Jadi teman saya yang harus saya pindahin, harus saya apain gitu. Yang tidak bisa membantu temennya. Tapi tetap harus profesional. Iya, karena profesionalitas, katanya profesionalitas. Tapi ada yang disengaja Pak. Ya, enggak semua baik sesuai dengan dokumen perubahan. Semua follow dokumen perubahan, tapi kita bertindak. Tapi ada teman kita di situ. Itu sebenarnya itu benar-benar nggak bisa tidur gitu ya untuk ngomong gitu. Walaupun kita kan cuma eksekusi doang. Kan maunya bos semuanya. Ya. Saya pikir itu yang sangat berat. Nah, makanya kadang-kadang saya lebih nggak tahu ya, bisa setuju bisa enggak kalian tuh. Di meja saya tertulis tuh kertas, belas kasihan tidak boleh mengorbankan prinsip. Gimana Pak? Belas kasihan tidak boleh mengorbankan prinsip. Quotes of the day. Quote of the day. Kata-kata hari ini. Jadi belas kasihan itu kadang-kadang kita, misalnya ya, kamu melanggar aturan gitu ya. Kamu
teman dekat saya, apa siapalah, saudara saya. Tapi kan saya harus melakukan aturan, prinsip itu ya. Itu nggak ada belas kasihan. Ya. Makanya kalau saya di kelas ngajar kan kenceng ya. Karena apa? Di kelas nggak terlambat, kalau konsistennya terlambat nggak boleh suruh keluar. Aturan gitu ya. Kalau kita kan sepakati, kalau enggak ya rubah aturannya. Kalau saya sih gitu ya. Nah, itu sampingnya. Itu quote-nya siapa kira-kira ya? Yang tadi apa bikinan saya apa? Coach Budi aja Pak. Bukan. Oh Bapak ngambil dari orang lain juga? Sun Gokong. Emang iya? Oh iya Bapak. Poksa apa? Pendeta siapa? Tom Samcong ya? Pada waktu nggak pernah dengar generasi Anda ya? Sun Gokong, Patkai udah itu Oh iya Patkai. Cerita Patkai nih. Cerita Patkai itu Sun Gokong ketika apa yang namanya siapa? Bosnya siapa? Biksu Tom Sancong itu mau ngambil apa kitab suci di arah barat gitu ya, ke arah barat itu lagi merantau ketemu raja yang gelisah itu. Memutuskan ketika ada satu aturan yang harus terapkan untuk saudaranya. Cocok Pak. Nah, sama Tom Sancong dikasih tahu begitu. Belas kasihan tidak boleh mengorbankan prinsip. Saya nontonnya di mana tuh? Di bioskop situ. Di Senen. Dulu banget ya Pak. Jadul. Waktu Semen masih ada tuh dia. Iya keren Pak. Tapi Pak, Ya. pelajaran memang bisa diambil dari siapa aja sih Pak. Iya betul. Sambil nonton bioskop aja bisa. Nonton bioskop betul. Pulangnya makan nasi kapau. Nah lanjut Pak. Ya. Kira-kira nih Pak, kita kan juga belajar ada di MSDM, manajemen pelatihan dan pengembangan juga tuh Pak. Nah pastinya pelatihan dan pengembangan ini sama manajemen bakat atau talent manajemen sama pengembangan organisasi itu berkaitan ya Pak. Apakah pelatihan dan pengembangan karyawan itu benar-benar berperan dalam membantu mensukseskan perubahan gitu Pak? Nah, kayak saya kira orang kan dari sini ke sini kan butuh adjustment ya, butuh penyesuaian gitu. Tadi Anda berubah dari kanan ke kiri aja butuh penyesuaian. Mesin ini nah, itu sepele. Tapi sometimes di pekerjaan kan tadinya misalnya di bagian akuntansi ya, pindah ke bagian marketing gitu ya. Dia kan butuh apa? Dan itu butuh pelatihan. Untuk pelatihan mengadjust dia. Bahwa dia fit dengan job yang baru. Itu yang paling penting. Ya. Karena itu coba lihat aja ya. Ini saya kasih contoh dulu juga. Kita bikin pelatihan-pelatihan begitu ya. Kita ngelatih orang ya. Tapi masalahnya kan kadang-kadang saya nggak cerita. Takut ada yang tersinggung saya. Pengalaman saya makanya saya mau rahasia. Ada sesuatu yang saya sembunyiin. Karena nggak enak karena korbannya banyak waktu merger itu ya. Saya pernah diingetin sama teman saya. Ngapain lu buat sekolah tinggi-tinggi cuma kerjanya mecat orang katanya. Padahal bukan saya yang mecat gitu ya. Diledekin lah. Karena proses coba Bank Mandiri dulu kan ada 5 kalau masuk bank besar tuh Bank Mandiri, ada Bank Bumi Daya, Bank merger semuanya jadi satu kan perubahan ya. Apa yang butuh berapa tahun untuk mereka itu bisa misalnya ente dari Mandiri dari Bank X, Bank Y. Jangan-jangan masih musuhan gitu ya, selama 2 tahun gitu. Iya, merasa bersaing. Dia mencari celah-celah. Jadi nanti grup Bank X gitu ya. Grup Bank Y atau lagi mereka katakan UI sama UNJ gabung sama berapa universitas. Masih begitu. X mana ya tanya gitu. X UNJ, X UI, X apa, X perusahaan apa. Jadi akan selalu terjadi begitu dan itu akan membekas. Karena dulu sudah terkristal budaya-budaya yang lama gitu. Anda sudah terpatri gitu. Udah kulino istilah bahasa Jawa ya. Udah biasa Anda gitu. Dianggapnya tuh X mana ya. Selalu ada kota. Terus saya dulu merger 3 perusahaan ya. 3 perusahaan doang gede. Ada 4.000 karyawannya. Mau diapain? Mau diapain? Kemudian ya 4.000. Zaman tak itu bisa harus ngabisin duit buat gaji pegawai 7 miliar. Iya. Banyak banget. Iya. Pada saat itu 7 miliar lebih gede lagi kan ya Pak dibandingkan sekarang. Gede lah. Dolarnya masih berapa? Sekarang aja gede. Itu dahsyat tuh. Ya jadi ya kayak gitu mau nggak mau harus gitu. Jadi pelatihan menjadi penting gitu ya bagi mereka. Entah mereka mau ditempatin di mana, disiapin orangnya gitu. Tapi pelatihan bagi perusahaan-perusahaan yang perubahan tadi, yang perusahaan pengen
itu menyiapkan tentang itu butuh duit, Bang. Ya. Iya pasti. Perusahaan tuh menyiapkan duitnya itu, kadang-kadang nggak siap untuk itu, ya. Jadi kalau mau merubah ini mesti ada korbannya ini, mesti di retrain lagi orangnya gitu ya, nah gitu, mesti biayanya. Dan kadang-kadang tuh perusahaan tuh agak berat melakukan perubahan gitu, finansialnya. Jadi perubahan tuh ada ongkosnya bos, ya. Iya pasti. Untuk berubah pacar aja ada ongkosnya nggak ya, gitu. Memang aspek finansial emang yang paling susah diubah-ubah gitu. Iya betul. Lanjut nih Pak. Kalau berdasarkan pengalaman Bapak, desain evaluasi seperti apa yang efektif untuk mengelola perubahan dan bagaimana cara mengumpulkan feedback dari anggota organisasi terkait desain tersebut? Kalau saya sih pengalaman gitu, cuma gini ya, ambil agent of change tadi. Kita harus punya agent of change gitu ya. Menarik orang-orang yang handal ya untuk bisa karena apa? Kalau omongannya bos itu dianggapnya sama anak buah, dianggapnya mau ngebuang mereka aja gitu ya. Perubahan tuh mau nyingkirkan mereka, pikirannya negatif aja. Selalu negatif lah. Jarang lah yang positif-positif itu, karena sebagian besar itu ya kalau mau pernah dulu belajar talent management kan apa namanya? Citizen behavior apa? Solid citizen. Hanya solid citizen 65%. Mereka cuma gitu. Begitu ada perubahan, jangan-jangan gue berubah nih nggak? Jangan-jangan gue digusur. Jadi negatif. Gitu. Nah sekarang untuk itu dibutuhkan agent of change. Biar mengetahui ini visi kedepannya apa gitu, mau dikemanain. Saya ingat waktu itu saya jadi di Isuzu itu, dia bergerak loh. Ada target-targetnya. Saya mau berubah loh tadinya kalau nggak salah nomor 5 kalau ya. Sebagai industri pabrik mobil yang rankingnya jualannya nomor 5. Dia harus stepping tuh. Tahun gini nomor 2, nomor 3, nomor 4, terus naik. Itu kan perubahan, butuh orang ya. Kurang orang training lagi. Sampai sekarang ya bagus juga gitu ya. Sampai bikin pabrik di sana. Ya Isuzu semakin sesuatu yang handal gitu ya dari pabrik itu. Saya banyak belajar semenjak beliau. Itu kalau di Isuzu atau di Astra itu, Anda itu mirip tuh. Apa yang dibaca di buku di sini sama, udah dikerjain di sono. Oh gitu. Bener. Itu bener-bener kayak kita baca buku tuh kalau di Astra. Saya 6 tahun di sana, tuh kayak baca buku pelajaran. Itu semua hampir ya, bukannya semuanya. Hampir semua yang buku-buku yang kita baca itu udah dikerjain di situ. Terutama sama MSTM gitu, hampir apa aja. Jadi dia terlalu terlalu responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan gitu. Ada ide baru langsung gitu. Jadi ya mungkin kayak perusahaan-perusahaan besar yang multinasional tuh Anda bisa belajar. Kalau perusahaan-perusahaan multinasional tuh ya belajar MSDM itu benar-benar bisa di situ. Bener-bener. Kalau yang kalau perusahaan-perusahaan yang kelas masih 20 100.000 karyawan sih atau milik pribadi itu kan semuanya Anda akan dikejar-kejar, diinjak-injak supaya bikin daftar gaji, ya mencat orang, rekrut orang gitu aja, ngomelin gitu aja. Penat-penatan juga organisasinya gitu. Iya, gitu loh. Tapi kalau di perusahaan itu jadi udah nggak ada problem lagi masalah UMR, nggak ada problem lagi masalah apa. Jadi mereka mikirin gimana ngembangin orang udah. Orang bisa optimal gitu, mereka bahagia di kerjaannya. Itu luar biasa gitu. Kalau pengen belajar makanya kalau KKL nanti Astra aja tuh. Udah kayak lagi Pak. Ya. Udah KKL. Cari ke Astra, ke mana yang perusahaan multinasional gitu ya. Ya dia akan belajar banyak. Oh ceritanya Pak Budi tuh bener loh di sini loh udah jalan gitu ya. Ceritanya sih dosen gitu ya. Bener. Jadi kalau nanti Anda belajar di tempat lain sih kayaknya kok nggak jalan nih. Yang bilang pertanyaan tadi, apakah ada bedanya? Kalau di perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah sih kayaknya pasti nggak sesuai. Dan Anda ketika diterapin begitu diomelin ini ya. Lalu sekolah aja lu katanya gitu ya. Teori mulu gitu ya. Iya. Karena dia apa? Itu loh. Benar sih. Nah, terakhir nih Pak. Iya. Pesan dong Pak buat
anak muda atau mahasiswa gitu Pak, buat kita Pak. untuk bisa bersaing dengan baik di dunia karir atau di dunia bisnis nanti setelah lulus gitu Pak. Ya Pak. Oke, ya gini ya. Kalau saya sih saya yakin kalian tuh lebih hebat dari saya. Jangan gitu Pak. Enggak bener. Kalau saya selalu begitu. Kalau yang ente nanti ngejeblos ya itu urusan ente ya. Berarti ente salah jalan. Tapi saya yakin anda lebih pintar dari saya. Itu aja. Saya selalu ngomong ke mahasiswa kan saya gitu. Kalian lebih pintar. Kalau kalian nggak lebih hebat, betul nggak? Tidak mau memanfaatkan kepintaran anda. Itu satu lagi. Anda di sini ada yang hilang gitu ya. Indonesia is Indonesia. Kalau you kerja di perusahaan Amerika atau perusahaan yang luar negeri itu, anda bisa naik apa? Kaki bisa naik ke meja, nggak apa-apa. You di perusahaan Amerika, hey bud, manggil oke, nggak apa-apa. Walaupun jauh rentang umurnya ya Pak. Tapi kalau kita di Indonesia kan, kalau apalagi di perusahaan-perusahaan ini di Indonesia gitu, kan nggak bisa gitu. Jadi apa tuh yang gitu? Attitude. Ya. Jagain itu. Kalau saya bilang di UNJ itu ada nilai plusnya gitu ya. Yang sekarang udah mulai apa? Kurang. Kan sopan-sopan datang cium tangan itu kan sebagai bentuk-bentuk penghormatan kepada orang tua. Itu simple tapi itu sekarang tuh begitu anda datang, misalnya bosnya datang yang merasa anda kayak anak-anak cium tangan, terpesona tuh orang. Ya hanya ada simple thing gitu ya. Iya. Ini orang ini adabnya bagus banget gitu. Padahal itu bare minimum ya Pak. Iya. Belum lihat kemampuannya deh. Orang udah terkesan duluan. Sekarang saya tanya kepada kalian, anda tanya yang pintar apa yang nyebelin? Pengen yang nyebelin, cari pegawai. Kalau nyari pegawai itu pengen yang nyebelin apa yang nggak nyebelin? Yang gak nyebelin. Tapi ada pintar nggak pintar, pilih yang mana? Itu dia. Yang pintar silakan. Pintar yang nggak nyebelin ya. Tapi kadang susah gitu ya. Iya. Banyak kan pintar nyebelin ya. Bener Pak. Bener. Nah, kadang, Nah, itu sih nggak usah. kayak gitu loh. Jadi intinya gitulah. Jadi kita gitu. Jadi anda bisa apa? Kalau cerita kerja keras, ada lagi di YouTube segala macam kerja keras aja belum tentu berhasil katanya. Emang iya. Tapi kalau kita nggak kerja keras ya susah. Ya. Jadi kalau saya bilang anda ini kayak begini kerjaan ini, gini, ini bekal. You bisa jual. Nanti begitu wawancara, saya bisa bikin podcast. Saya udah mewawancarain orang berapa orang gitu. Jualan anda. Anda punya kompetensi di sini, itu bisa dijual. Ya. Jadi banyak yang bisa dijual gitu. Asal anda, saya senang kalian kan aktif-aktif. Ya justru anak saya aja kan kalau di sini saya suruh aktif-aktif begitu ya. Karena ada apa? Pembelajaran namanya soft skill ya. Nah itu soft skill itu yang paling penting. Cara ngomong, deketin orang. Misalnya saya marah-marah di situ ya, anda gimana menjinakkan orang yang marah-marah? Itu begitu. Jadi pembelajaran pertama saya waktu itu ketua apa? Perkemahan dulu kan yang saya rubah pertama kali yang monumental bagi saya itu waktu jadi BEM. Saya ketua 2 BEM. BEM-nya segini istilahnya. Dulu mah pengurus apa? PMJ ya, pengurus mahasiswa jurusan dulu gitu. Waktu itu terjadi pertentangan. Wakilnya 2, satunya Mbak Lelo. Udah malah almarhum gue ngomongin aja nggak apa-apa. Jadi ada ketuanya ini perempuan. Jadi mereka tuh terasa putus asa, diteror terus sama yang ketua 2. Akhirnya apa? BEM dianggap apa? Ya udah sampah zaman dulu tuh gitu. Dianggap apa? Nah sekarang gimana ceritanya? Saya cuma ngusulin 3 aja. Bikin politik mercusuar ya, memudahkan sama gitu. Saya ngerekrut bos. Dulu kan administrasi sebelum anda ngisi KRL kan zaman dulu yang manual itu harus ke BEM dulu. Tanya. Oh gitu Pak. Nah, disiapin nama BEM baru ke dosen pembimbingnya. Gitu. Nah, saya sampai coba kita bikin sekali-kali dong revolusi. Jangan pakai pegawai. Kalau pakai mahasiswa kadang-kadang angin-anginan ya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Sedangkan mahasiswa mau dilayani terus. Coba hire orang ya, bayar. Karena setiap ngurusin itu ada sumbangannya berapa gitu ya buat itu disupport sama ketua jurusannya gitu, dekannya gitu, support. Silakan gitu, dikasih konsesi begitu. Ya kita duitin ya. Artinya buat bisa begitu, oke kita bikin supaya kita terkenal apa? Bikin apa namanya Economic Cup dulu. Iya sekarang masih ada sih. Masih ada ya? Itu di desa.
Ya benar itu. Jadi ekonomi cup gitu. Saya bikin gitu. Itu politik 3 tadi memudahkan mercusuar. Mercusuar tuh biar orang kelihatan gitu. Terus reorganisasi organisasinya ditata lagi. Apa yang tadi yang udah wafat tadi teman saya itu, akhirnya dia malu sendiri. Saya dulu sedikit-sedikit dia lari dari gitu, dari komunitas kita. Ya, dia tahu diri karena dia cuma ngerecokin doang, ya apa namanya istilahnya namanya. Ya orang numpang pansos doang di situ gitu ya. Jadi iya numpang nama, kerja nggak mau tuh ngerecokin doang. Tuh banyak zaman dulu politisi-politisi kampus itu begitu semua. Ini maaf saya ngomong biarin aja gitu. Emang kadang ada sih. Saya sudah kapok aja dulu. Jadi gitu. Jadi itu saya kira perubahan yang saya lakukan menurut saya monumental bagi diri saya. Saya teringat tuh. Sampai ketua BEM-nya itu nangis-nangis tuh cewek ya. Gimana nih Put, gimana? Udah bikin aja tiga pilar, misalnya tiga pilar ini. Satu mercusuar biar orang lagi tergebalak lagi, terkesan lagi dengan BEM dengan kamu bilang ya sebagai pemimpin. Bikin apa? Ekonomi cup, bikin apa kegiatan-kegiatan yang wah-wah aja lah. Datengin dulu sih, datengin artis band ke sini. Kan jazz di sini kan nggak ada yang suka jazz dulu. Dangdut. Gue datengin penyanyi jazz juga. Yang zamannya siapa? Zamannya Romero. Belum. Siapa itu zaman? Lupa lah. Ya itu lagi. Jadi di sini musikus tuh kampus kita ikutin UI begini kita ikutin dulu kan UI di sini dulu sebelahnya kita UNJ. Zaman Kasino masih sekolah di sini. Oh di kasino di sini ya? Iya. Oh kasino di UI kan? Di UI di sini. Ini dulu kampusnya di sini. Gedungnya sama tuh yang dibongkar-bongkarin tuh. Ya. Itu sama. UI di sini kita di sini. Kalau kita di pagar situ kasino gitar-gitaran Indro itu. Indro sih bukan di sini apa? Kasino sama Dono. Oke Kak. Berarti pesannya buat anak muda tadi ada terus untuk aktif sama perhatikan attitude kita gitu ya Kak? Saya kira itu ya. Jadi tadi yang aktif tadi itu akan ngajarin kita gitu ya. Yang nggak diajarin di kelas gitu ya. Itu guru dosen nggak ngajarin tuh. Gimana berkelahi sama orang ya. Saya pernah dikeroyok di camping gitu ya. Nih ngontrol nih, ini lucu nih. Bilang, oke, kita bikin film layar muter di Sukabumi itu enggak. Kamu yang kerjain ya. Oke siap. Kamu yang bukan ini ya. Saya tukang film saya. Dulu saya ngurus tukang film. Tukang filmnya datang tuh sono, bawa alatnya itu. Terus pas malamnya dikerubung orang sekelapangan. Gensetnya, lo bagian genset nyalain listriknya, tok kagak nyala. Rusak. Dia nggak coba di sini dulu. Orang ngamuk orang rakyat nipu lah segala macam ya. Terus oke kita janjiin besok. Besok rakyatnya kumpul. Yang tukang puternya pulang. Ada gensetnya ada, yang baru gitu yang minjem orang nih. Tukang puternya pulang. Ngamuk lagi, lu tipu 2 kali. Nah, sampai malam-malam. Udah kamu cari tukang puter sono di Sukabumi di bioskop. Nah bioskop kan muter bubar jam 11 malam. Baru dipanggil. Nah jam 11 diambil dari Sukabumi itu ke situ loh, ke Cinumpang itu yang ada bridge apa? Di apa? Yang goyang jembatan goyang tuh. Apa namanya? Suspension bridge itu ya. Yang apa yang jembatan di yang goyang-goyang itu kan. Dari situ tuh. Balik. Tukang puter filmnya datang. Begitu datang apa tadi? Udah jam 12 malam penonton udah bubar. Nah, itu apa yang Ambu bisa pelajari dari situ? Persiapan kali Pak ya. Nah, dia sebagai manajer, saya sebagai itu. Ya tapi kan masih anak-anak itu belajar dan itu tidak dilakukan lagi. Ya meskipun masih dilakukan, jadi pelajaran bagi saya gitu. Kalau memimpin tuh jangan dulu pengen tahu beres aja, turun ke bawah. Yang disebut kayak bilang maaf ya saya bukan pemuja, nanti bilang pilpres kan. Kayak Jokowi itu turun ke bawah itu benar. Iya. Memastikan ya itu bahwa itu semua jalan. Salahnya saya itu pada waktu belum berangkat sebelum naik truk itu dicek dulu dong jalan kagak gitu ya. Iya, belum kepikiran. Saya pikir dia punya tanggung jawab saja. Tapi walaupun gitu ada yang tanggung jawab kita harus ngecek.
Itu kan pelajaran gak ada di kelas. Mulung nangis tuh perempuan tuh ketua BEM-nya. Nangis lagi. Nah itu kamu diajar Bukhari nggak? Anak Bukhari siapa namanya? Ibu siapa? Kan ngajar manajemen juga. Dina apa? Siapa? Bima. Ibu Dina. Kurang tahu Pak. Dania, Ibu Dania. Enggak ya? Itu yang itu mertuanya Bukhari itu. Nyabar-nyabarin gue udah lebut kadang. Nah itu saya pelajaran dari dia, beliau itu ya. Saya ingat dia dosen saya. Jadi tidak semuanya apa yang kita harapkan itu berhasil gitu ya. Jadi you have to facing the failure gitu ya. Kita harus bisa menghadapi kegagalan. Itu pelajaran dari dia. Dia bisa recovery lagi. Itu ilmu yang luar biasa tuh. Oke, baik Bapak. Kami senang sekali Pak bisa bertemu dan mendapati Bapak untuk hadir di podcast kami kali ini dan membagikan pengalaman-pengalaman Bapak yang sangat berharga. Jadi terima kasih banyak ya Pak. sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Kiranya Pak Budi sehat selalu bersama keluarga ya Pak. Amin. Terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan hingga detik ini. Nantikan podcast kami yang lainnya dengan topik-topik yang lebih menarik juga tentunya. Jadi sebelum kita end videonya nih Pak, kita punya jargon nih Pak kayak yang tadi kita pakai Pantun di dong. awal. Jangan pantun dong Pak. Pantun saya kurang jago. Apa Bapak mau pantun Pak? Saya lupa mulu bikin pantun ya. Ya kalau gitu kita jargon aja deh Pak. Iya. Jadi jargonnya itu Kalau kita bilang Sigito. kalau kita bilang Sijitok, nanti saya yang abah-abain buat bilang Sijitoknya. Nanti kita bareng-bareng untuk jawabannya itu adalah we are your future HR gitu ya Pak. Bapak udah fiturnya udah HR Udah HR Press. ya, bukan future. Press away. HR-nya HR Bapak. Oke. Ya Oke, Pak. kita mulai jargonnya ya Pak. Boleh ya Pak? Tapi we are We are your future HR. future at oke. Oke. Oke, kita Mulai mulai dong Pak. Oh iya, majukan ya. Pakai gini. Boleh. Jangan nih. Oke. Oke, kita mulai jargonnya. 1, 2, 3. Sijitok. We are the future HR. Oke. Sampai ketemu lagi. Good job, nah. Makasih ya Pak. Sama.